contoh, saat ini kita pun belajar dengan cara jarak jauh. Kita tidak bebas lagi pergi ke mal, ke gereja, atau tempat yang lainnya. Mungkin juga ada dari kita atau keluarga kita yang juga terkena penyakit COVID-19. Ada orang tua kita yang terkena PHK dan masih banyak permasalahan yang kita hadapi bersama. Anak-anak yang terkasih, walaupun begitu banyak masalah dan kondisi yang tidak baik yang kita hadapi, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu mendampingi kita. Berkat dan rahmat-Nya juga menyertai kita sepanjang hidup kita, baik dalam suka maupun duka. Bapak, Ibu, Guru, anak-anak yang terkasih, mari kita awali ibadat kita dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Anak-anak yang terkasih, pada pagi yang cerah ini, kita akan bersama-sama memulai ibadat sabda bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini, kita akan mengambil tema Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Marilah kita bersama-sama memulai peribadatan kita pada pagi hari dengan doa pembuka. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu, putra-putri SD Tarsisius Pireta, datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pengantar sabda. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Kristus. Pada suatu kali
berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 bintang kepada pemilik penginapan. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika Yesus masih berada di dekat Yerusalem, orang-orang Yahudi mendatangi dia. Sebagian yang mendengarkan ajarannya, tetapi ada juga yang hanya mau memuji Yesus. Salah satu dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang perlu saya lakukan agar mewarisi kehidupan abadi?" Yesus tahu bahwa pria itu bertanya bukan untuk tahu jawabannya. Pria itu sebenarnya sudah punya pendapat sendiri. Dia mungkin berharap jawaban Yesus akan membuat orang-orang Yahudi tersinggung. Jadi, Yesus tidak langsung menjawabnya. Dia dengan bijaksana membuat pria itu menyatakan pendapatnya sendiri. Yesus pun bertanya padanya, "Apa yang ditulis dalam Taurat?
apa yang kamu mengerti? Pria ini menguasai hukum Taurat karena dia seorang ahli Taurat. Jadi dia mengutip dari hukum Taurat. Dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, sepenuh jiwa, seluruh kekuatan, dan seluruh pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Yesus memberitahu pria itu, "Jawabanmu benar. Terus lakukan itu, dan kamu akan mendapat kehidupan kekal." Tetapi pria itu tidak puas. Dia ini, Yesus setuju dengan cara pandangnya dalam memperlakukan orang lain. Dan begitu, dia bisa membuktikan bahwa ia benar. Jadi, pria itu bertanya sekali lagi, "Siapakah aku dan siapakah sesamaku?" Jawaban itu kelihatan sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Mengapa? Karena menurut orang Yahudi, sesama mereka hanyalah orang-orang yang menjalankan tradisi bangsa Yahudi. Mereka mungkin berpikir bahwa mendukung pandangan itu. Malah, mungkin ada orang Yahudi yang merasa bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan orang dari bangsa lain. Jadi, pria ini mungkin sebagai pengikut Yesus merasa bahwa sangat penting mereka memperlakukan sesama orang Yahudi dengan baik. Tetapi, kalau itu bukan orang Yahudi, mereka boleh bersikap seenaknya. Bagaimana Yesus memperbaiki atau mengkoreksi pandangan orang ini tanpa menyinggung perasaan pria itu dan orang-orang Yahudi lainnya yang berada di situ? Lalu kemudian Yesus bercerita, ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia jatuh ke tangan perampok. Perampok itu merampas pakaian dan hartanya dan memukulinya sampai hampir mati, lalu meninggalkan dia. Yesus melanjutkan, kebetulan seorang imam juga turun melewati jalan itu. Tetapi ketika melihat dia, imam itu berjalan terus di seberang jalan. Begitu juga dengan seorang Lewi. Suatu sampai di tempat itu dan melihat dia, orang Lewi itu jalan terus di seberang jalan. Lalu ada orang Samaria yang melewati jalan itu. Tetapi ketika melihat dia, hati orang itu tergerak oleh belas kasih. Pria yang bertanya tadi pasti sudah tahu bahwa banyak imam dan orang Lewi yang melayani di bait Allah di Yeriko. Untuk pulang dari bait Allah, mereka harus melewati jalan yang panjangnya sekitar 23 km. Rute ini berbahaya karena banyak perampok bersembunyi di sana. Jika seorang imam dan seorang Lewi melihat sesama orang Yahudi yang butuh bantuan, apakah mereka mau menolongnya? Dalam cerita Yesus itu, mereka tidak mau membantu. Yang membantu orang Yahudi itu malah orang Samaria. Bangsanya dianggap hina oleh orang Yahudi.
Bantuan apa yang diberikan oleh orang Samaria itu? Yesus mengatakan, orang itu mendekati dia, lalu menuangkan minyak dan anggur pada luka-lukanya dan membantunya. Kemudian orang itu ia naikkan ke atas keledainya, membawa dia ke penginapan dan merawat dia. Besoknya, orang itu mengeluarkan uang sebanyak 2 dinar, lalu memberikannya kepada pengurus penginapan dan berkata, rawatlah dia, dan kalau kamu belanjakan lebih dari ini, saya akan membayar saat saya kembali. Setelah bercerita, Yesus Sang Guru Agung bertanya kepada pria tadi, menurut kamu, siapakah dari 3 orang ini yang bertindak sebagai sesama bagi orang yang jatuh ke tangan perampok itu? Pria itu mungkin tidak mau menjawab orang Samaria. Jadi dia berkata, orang yang menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Yesus lalu dengan jelas menyimpulkan ajarannya. Pergilah dan lakukanlah itu. Anak-anak yang terkasih, cara Tuhan Yesus mengajar tadi benar-benar bagus. Tuhan Yesus langsung memberitahu pria itu bahwa orang dalam bangsa lain adalah sesamanya juga. Apakah pria itu dan orang-orang Yahudi lainnya yang ada di sana akan menerima ajaran Yesus? Kemungkinan besar tidak. Tetapi Yesus memberikan cerita yang sederhana, yang pelajarannya mudah dimengerti. Dengan begitu, mereka bisa menjawab pertanyaan sendiri. Siapakah mereka? Jelaslah sebenarnya, sesama kita yang sebenarnya adalah orang yang menunjukkan kasih dan kebaikan hati, seperti yang diperintahkan dari kitab suci. Itulah renungan pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama meneladani orang Samaria yang baik hati. Kita diajak berbuat baik tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Sebagai contoh, bila di rumah, kita bisa membantu orang tua dengan melaksanakan pekerjaan rumah. Misalnya, menyapu, mengepel, mencuci piring, merapikan kamar, serta mainan kita sendiri. Saat bersama teman, kita bisa menolong mereka bila jatuh makanan atau berbagi mainan kita. Saat di sekolah pun, kita juga bisa memberi pinjaman bila teman kita tidak punya pensil, penghapus, atau krayon. Nah, anak-anak yang terkasih, jadi Yesus ingin kita mau membantu siapa saja yang membutuhkan dengan tanpa pamrih, tulus, dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan yang baru kita dengar. Yang baru kita dengar lagi. Anak-anak yang terkasih, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini,
kita melihat banyak orang yang menderita. Mari kita meneladani Tuhan Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan menolong sesama kita. Marilah kita lanjutkan ibadat siang hari ini dengan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mendengarkan doa orang-orang yang menyandarkan diri kepadamu. Kini kami datang kepadamu untuk menyampaikan isi hati kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur mempunyai orang marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami untuk membantu teman kami yang sedang dalam masa kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami ya Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Murah, demikian doa dan harapan kami. Kami mohon demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang terkasih, mari kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami, supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa kami untuk hidup sebagai anak-anak. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, keluarga besar SD Tarsisius Greta, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah PKS hari ini selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang
kita diutus untuk mewartakan damai Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lampu penutup. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan sekolah SD Suspeta, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya hormati orang tua murid di rumah, dan yang saya banggakan, yang saya cintai anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti acara kegiatan BKSN ini. Nanti setelah ibadah, mungkin Bapak Ibu guru akan mengirimkan sablon Pak itunya. Di sablon. di lomba. Oh, dipilok ya? Namun anak-anak boleh mengikuti semuanya. Anak-anak boleh mengikuti semuanya dari 3 lomba itu. Nanti wali kelas akan mengeser ke juri
memimpin ibadah pada hari ini, Bapak Charles, Ibu Yohana, Pak Bea, kemudian Titi, Mr. Blom, Pak Halim, dan Pak Bea. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan altar dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bekerja sama untuk melancarkan agenda kegiatan BKSN ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid di rumah dan anak-anak semuanya. Untuk berikutnya ada sepatah kata dari Ibu Ana Karina selaku Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk Ibu Ana, saya persilakan. Terima kasih Pak Hari atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, tema BKSN pada tahun ini adalah Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, pada saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan pandemi ini menimbulkan dampak dalam berbagai bidang. Anak-anak merasakan sendiri pada saat ini, anak-anak harus belajar dari rumah. Bapak Ibu tidak bisa menemui anak-anak secara langsung, tetapi hanya bisa bertemu secara virtual. Dampak juga dirasakan bukan hanya oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru, tapi mungkin juga orang tua kita anak-anak ya. Dalam bidang ekonomi, mungkin dari orang tua kita ada yang berkurang pendapatannya, ada yang terhenti usahanya, bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan. Dan di sini terinfeksi virus ini sehingga harus melakukan isolasi mandiri ataupun perawatan di rumah sakit. Bahkan juga kita dengar ada beberapa orang yang harus kehilangan nyawa dari ini. Di tengah kebingungan dan juga ketakutan serta situasi yang tidak ada kepastiannya, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan keadaan akan pulih, kapan sekolah bisa dimulai, anak-anak bisa bersekolah kembali, kita ada sosok yang dialkan, yaitu Yesus sendiri. Maka jadikanlah Yesus sebagai sahabat perjalanan kita. Dengan bimbingan dan penyertaan Yesus, maka kita akan semakin dikuatkan. Dalam kesempatan ini, anak-anak sebagai siswa yang sudah terbiasa membaca buku untuk belajar. Pada saat ini, kita galakkan juga untuk rajin membaca kitab suci. Apapun agama anak-anak, apapun kitab suci anak-anak. Mengapa? Karena dengan firman Tuhan dalam suci kita masing-masing, maka kita akan semakin memahami apa yang dibagi Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Terlebih dalam situasi pandemi ini, kita diharapkan mengandalkan Tuhan, sehingga kita tetap semangat, tetap gembira, dan tidak putus harapan. Akhir kata, Bu Ana mengucapkan terima kasih kepada tim liturgi, Bu Yohana, Pak Charles, Pak Kia, yang sudah membawa dia, yang sudah mendukung
mendukung kelancaran dari acara ini. Selamat mengikuti kegiatan BKSN hari ini anak-anak dalam lomba-lomba yang akan diadakan hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan semoga juga Tuhan menyertai bersama. Amin. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada panitia. Baik, terima kasih Ibu Ana, anak yang terkasih. Demikian tadi sambutan dari Ibu Ana. Untuk mengakhiri kebersamaan kita hari ini, mari kita berfoto bersama. Ada 18 slide. Mari kita mulai. Silakan buka kamera. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Kita di slide berapa kita ada? Sekarang slide ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sudah Pak Alex? Slide keempat. 3, 2, 1. Slide kelima. Siap? 3, 2, 1. Slide keenam. Senyum. 3, 2, 1. Slide ketujuh. Siap? 3, 2, 1. Slide ke-8. Senyum. 3, 2, 1. Slide ke-9. Senyum. 3, 2, 1. Slide ke-10. 3, 2, 1. Slide ke-11. 3, 2, 1. Slide 12. Sabar. Siap? 3, 2, 1. Slide ke-14. Senyum. 3, 2, 1. Slide ke-15. Siap? 3, 2, 1. Slide ke-16. Siap? 3, 2, 1. Slide ke-17. Senyum. 3, 2, 1. Slide ke-18. 3, 2, 1. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Mr. Gula. Terima kasih Bu Yohana. Terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih anak-anak. Terima kasih.